Baik, pemirsa kembali dalam permainan Hexagon War. Mereka sudah menjawab dan sudah saya lock jawabannya. Ya, 3 orang mengatakan yang lebih dulu selesai adalah Istiqlal. Dan 2 orang mengatakan Monas. Ya, sebelum kita lihat jawaban mana yang betul, saya akan mengajak Anda untuk melihat video berikut ini. Kami dari Basecamp Manggarai menunggu lagi di acara Hexagon War Trans 7. Ji, jangan lupa lo Ji, kalau menang traktir kita dong, ya kan Ji? Oke Ji. Basecamp, ya ampun. Siapa, Ji? Itu teman-teman Basecamp, Mas. Kok bisa dapet sih, Mas? Nggak tahu saya. Oke. Ya Allah. Baik. Dia Wahyu Aji kemarin mecah rekor karena mengumpulkan skor lebih dari 500 ya. Hanya kalah dari seorang champion yaitu Asia Dika ya. Baik. Anda menjawab apa sekarang? Saya jawab Monas, Mas. Yakin? Arsitek menjawab Istiqlal. Arsitek. Yang kita tahu hampir seluruh arsitek Indonesia pasti pengagum Frederick Silaba. Seorang otodidak saya katakan, bukan seorang sarjana arsitektur, tetapi karya-karyanya melebihi ya banyak arsitek lain di Indonesia. Yang paling yakin menjawab, tidak pernah goyang, Dr. Tania. Ini dokter, saya dengar Anda mau ngambil spesialis bidana Saya ya, atau sedang? saya mau mengambil spesialis. Dan Anda menjawab Monas. Ya, Monas. Kenapa? Karena emasnya dikirim oleh orang-orang Aceh. Iya betul. Saya tahu banget itu. Sejarah, karena Ya. emasnya adalah sumbangan dari saudagar Aceh. Pak Aiti, Anda pun menjawab Istiqlal. Kalau dulu kan untuk bangun yang tinggi agak susah ya. Ya. Kalau untuk masjid kan lebih mudah dan Tapi masjid butuh kedetailan yang ekstra loh. Cara bapak saya kan tukang bangunan. Jadi kalau bangun masjid itu lebih hati-hati. Bapaknya Wahyu ini tukang bangunan, bukan arsitek, tukang bangunan. Kalau di kampung kan merangkap, Mas. Merangkap ya semua ya? Jadi dia yang Nyemen. ngedesain, dia yang ngebangun. Cuma biasanya kalau masjid ekstra detail sih. Karena Detail. dia tempat ibadah. Ah. Jadi butuh waktu yang lebih lama lah. Apalagi Karena itu Anda mengatakan Monas. mungkin seperti itu. Bu Dokter, Anda pun mengatakan Istiqlal ya? Ya. Apa, intuisi? Logikanya tempat ibadah, saya Ya. berpikirnya. Dan kalau saya tidak salah baca tahun, saya tidak salah ingat, berdirinya Istiqlal itu lebih cepat daripada Monas. Monas selesai 12 Juli tahun 1975. Istiqlal selesai pada tanggal 24 Agustus 1978. Lebih dari selesai. Wah. Baik, dan inilah saya rekap. Dr. Tania 53, Rispa 14, Wahyu Aji 67, Adinda 12, dan Indra 5 poin. Terima kasih Indra. Jadi mohon maaf, nanti coba lagi keberuntungan Anda. Terima kasih sudah berpartisipasi. Ya, Anda harus kami eliminasi. Kita tepuk tangan untuk Indra. Silakan Indra. Baik, kita lanjutkan. Inilah babak ketiga. Dr. Tania, Rispa, Wahyu Aji, dan Adinda, kita akan bermain lebih agresif lagi di babak ketiga karena saya tidak akan pernah membatasi berapa Anda ingin membelanjakan nilai Anda untuk membeli soal saya. Kita langsung adalah pertanyaan pertama. Baik, kita lihat video berikut ini. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak bobo dibikinnya. Tahu lagu ini ya? Tahu, Mas. Nina Bobo. Ini penyanyi aslinya
orang Belanda. Indo-Belanda loh ya, orang Belanda. Namanya adalah Anneke Grönloh. Ternyata penyanyi yang sangat terkenal ini lahir di Indonesia. Di daerah manakah? Anneke Grönloh yang tadi kita dengar, kita lihat wajahnya mempopulerkan lagu Nina Bobo, ya, lahir. Apakah di Provinsi Sulawesi Utara atau B, Maluku? Haji, saya persilakan. Anda punya maksimum 67 poin. Hanya yang nilainya paling tinggi yang akan ikut saya ke babak selanjutnya. Haji? Sudah, Mas. Dr. Tania, Anda punya 53 poin. Segini? Ya. Selo. Baik. Rispa, Anda punya 14. Hanya 3 soal. Segini? Pak? Adinda? Anda bisa beli semua? Segini Adinda? Ya. Ya. Anda pernah ikut apa? Kontes hijab Han? Iya. Pemenang? Juara ketiga. Juara ketiga. Indonesia? Indonesia. Oke. Saya persilakan Anda untuk menjawab. Semua sudah menjawab. Apakah ingin mengganti jawaban? Silakan kalau Anda ingin mengganti jawaban. Di tengah saya menghitung mundur. 3, 2, 1. Baik. Di provinsi manakah Anneke Grönloh lahir? Kalau Anda salah, Dr. Tania betul, Dr. Tania akan jauh meninggalkan Anda. Di provinsi Sulawesi Utara. Masih ada kesempatan, inilah pertanyaan kedua. Tahukah Anda, ya Anda berempat, di Papua itu ternyata ada penerbangan komersial terpendek yang tercatat dalam buku Guinness Book of World Record. Cuman 73 detik dari Kagata ke Apowo di Papua. Ternyata itu bukan penerbangan terpendek, hanya terpendek nomor 2. Ada saat lagi, ya satu penerbangan yang lebih pendek lagi. Apakah penerbangan terpendek komersial ya ini, ya, dengan waktu tersingkat di atas dari Papua itu, Indonesia, apakah penerbangan itu ada di negara A, Finlandia, atau B, Skotlandia? Haji, saya persilakan. Anda punya 117. Haji? Dr. Tania, Anda di posisi kedua. Tertinggal 49 poin dari Wahyu Haji. Dr. Tania, ini? Oke. Rispa, Anda punya 20 poin. Tinggal 2 soal lagi. Oke, Adinda, saya persilakan. Habiskan. Habiskan. Baik. Silakan Anda jawab, apakah penerbangan tersingkat menurut buku rekor dunia itu ada di Finlandia atau di Skotlandia? Anda silakan jawab. Dr. Tania lagi-lagi sudah menjawab duluan. Adinda sudah menjawab. Wahyu Haji, Anda satu-satunya yang belum menjawab. 3, 2, 1. Selok. Yang jelas, maskapai penerbangannya adalah Long and Air. Terbang menghubungkan 2 daratan yang dipisahkan oleh perairan
selebar 2,7 km dari Westray ke Papa Westray di Provinsi Orkney. Cuma 47 detik loh. Harga tiketnya cuma $30, sekitar 337.000. Di provinsi mana itu? Negeri dengan negara mana? Skotlandia. Allah Akbar. Haji betul, Dokter Tania pun betul. Yang salah satu adalah Rispa. Dokter Tania 128, Wahyu Aji 137. Jarak Anda berdua hanya 9 poin. Rispa, Adinda masih punya peluang. Ya, karena akan terjadi pertarungan antara dua gajah dengan selisih poin 9. Wow. Dan inilah pertanyaan ketiga. Inilah soalnya, siapakah Presiden Indonesia yang pernah menjadi cover majalah Time sebanyak 3 kali? Apakah A. Soekarno atau B. Soeharto? Untuk menjadi cover majalah Time itu adalah sangat luar biasa. Tidak gampang tokoh dunia menjadi cover majalah Time. Dan ternyata ada satu presiden Indonesia yang 3 kali masuk sebagai cover majalah Time. Saya persilakan Wahyu Haji. Ini soal terakhir. Terakhir ya Mas? Yes. Anda punya 137 tapi Dr. Tania 128. Rispa 5 poin, Adinda 4 poin. Yakin? Terakhir Mas. Dr. Tania, Anda punya 128. Ini. Rispa, Anda punya 5 poin. Adinda 4 poin. Semua menghabiskan semua. Apa yang terjadi kalau semua Anda salah, nilainya adalah 0. 4-4-nya. Siapa yang keluar sebagai pemenang dan mendapatkan 10 juta langsung, ya, kita tidak akan pernah tahu. Pikirkan. Tidak ada satupun yang menyisakan. Silakan. Anda bisa jawab sekarang. A. Soekarno atau B. Soeharto. Wahyu dan Adinda belum? Adakah yang ingin berubah? Silakan. 3. 2 hitungan lagi selok. 2. 1 selok. Dan yang ikut saya ke babak bonus. Wahyu Haji. Dokter Tania, Anda juga menjawab Soeharto 3 kali ya. Tetapi jawaban Anda sama. Tinggal adalah masalah nilai yang Anda beli. Baik, ini dia jawabannya. Kita lihat. Soeharto 3 kali. Soeharto Slasten, Soeharto Incorporated, dan pada saat Orde Baru, dan Soeharto 2 kali. Jokowi juga pernah, Iwan Fals juga pernah. Ya, luar biasa. Baik, sekali lagi, selamat. Wahyu Haji, Anda kembali ikut saya ke babak bonus dan Anda mendapatkan langsung 10 juta rupiah. Baik, terima kasih Rispa. Ya, terima kasih Bu Dokter. Tetaplah mengabdi. Semoga sukses ya. Anda seorang kompetitor yang sangat tangguh. Ibu Guru, ya, tetaplah mengabdi. Ya, terima kasih. Ya, pemirsa, Haji akan kembali ikut saya ke babak bonus. Nantikan setelah yang berikut ini.